wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Rizka Siddiq, NPM 24230270. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara teknik lari yang benar. Ada 4 tahapan teknik lari yang benar. Yang pertama, pandangan harus ke depan. Yang kedua, itu teknik pernafasan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, 33. Yang dimaksud 3 kali langkah ambil napas, 3 kali langkah buang napas. Yang kedua, 22. Yang dimaksud 2 langkah ambil napas, 2 langkah buang napas. Yang ketiga, 11. Yang dimaksud 1 langkah ambil napas, 1 langkah buang napas. Yang ketiga, ayunan tangan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang keempat, tumpuan kaki harus benar. Seperti ini contoh teknik lari yang benar. Jelaskan tentang gerakan running atau biasa disebut angkling. Tahapan-tahapannya, pandangan harus ke depan, ayunan tangan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, dan tumpuan kaki pada bola kaki. Seperti ini contoh gerakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan running atau biasa disebut high can. Tahap-tahapannya, yang pertama, pandangan harus ke depan. Yang kedua, ayunan tangan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, paha diangkat sampai sejajar dengan lutut. Seperti ini contoh gerakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan C-running atau biasa disebut flat kick. Tahapan-tahapannya seperti ini. Yang pertama, pandangan harus ke depan. Yang kedua, ayunan tangan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, kaki menyentuh pantat secara bergantian. Seperti ini contoh gerakannya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan running atau biasa disebut kicking. Tahap-tahapannya seperti ini. Yang pertama, pandangan harus ke depan. Yang kedua, ayunan tangan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, kaki menendang ke depan secara bergantian. Seperti ini contoh gerakannya. Di sini saya akan mempraktekkan gerakan ABCD running secara bersamaan. Berikut contoh gerakannya. Yang pertama, gerakan running atau biasa disebut angkling. Yang kedua, gerakan running atau biasa disebut high can. Berikut contoh gerakannya. Yang ketiga, itu gerakan C-running atau biasa disebut flat kick. Berikut contoh gerakannya. Yang keempat, itu gerakan D-running atau biasa disebut kicking. Berikut contoh gerakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lari estafet.
lari estafet terbagi menjadi dua nomor. Yang pertama 4 kali 100 meter, yang kedua 4 kali 400 meter. Teknik start pada lari estafet terbagi menjadi dua. Yang pertama teknik start congkok yang digunakan untuk lari pertama. Yang kedua teknik start melayang yang digunakan untuk lari 2, 3, dan 4. Teknik penerimaan stick pada lari estafet terbagi menjadi dua. Yang pertama non visual dan visual. Ya. Di sini saya akan menjelaskan materi jalan cepat. Jalan cepat itu sendiri terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase start, yang kedua fase melangkah, yang ketiga fase berjalan, yang keempat fase dekselerasi atau mencapai garis finish. Yang pertama fase start. Fase start pada jalan cepat menggunakan start berdiri. Berikut contoh gerakan. Dua, fase melangkah. Fase melangkah pada jalan cepat menggunakan tumit, kemudian baru ujung kaki. Berikut contoh gerakannya. Ketiga, fase berjalan pada jalan cepat. Yang harus diperhatikan, tumpuan kaki menggunakan tumit, kemudian baru ujung kaki. Yang kedua, tangan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat dan pada saat mengayunkan tangan mengarah ke depan badan. Yang ketiga, pandangan harus ke depan. Berikut contoh gerakannya. Keempat, fase dekselerasi atau mencapai garis finish pada jalan cepat. Berikut contoh gerakannya.